Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Bapak. Kita hari ini mau mendiskusikan materi tentang bagaimana dasar hukum tanggugat pemerintah itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di satu sisi, dan bagaimana dinamikanya atau perkembangannya di dalam praktek terkait dengan sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang kemudian oleh masyarakat pencari keadilan itu di-exercise, ya, dicoba untuk dipergunakan instrumen-instrumen yang kemarin saya sebutkan tadi. Bagaimana instrumen judicial review dipergunakan, bagaimana instrumen gugatan ke PT UN itu dilakukan oleh masyarakat, termasuk gugatan warga negara atau citizen lawsuit, class action maupun NGO legal standing. Bagaimana dalam prakteknya selama ini? Saya ingin mengulas pada kuliah kita untuk pagi ini, ya. Saya share screen dulu, ya. Sudah bisa lihat slide saya? Bisa, Bapak. Oke. Jadi pertama, kalau kita bertanya tentang dasar hukum itu, menurut saya adalah pasal 1365 KUH Perdata ketika bicara soal kaitannya dengan Onrecht Matig Overheidat atau disingkat UUD. Jadi kalau bicara soal perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum oleh penguasa, tentu dasar hukum yang pertama adalah pasal 1365. Jadi pasal 1365 ini ditafsir gitu secara ekstensif, maknanya tidak berlaku hanya kepada orang perorangan, termasuk berlaku bagi di mana kalau yang melakukan perbuatan itu adalah pejabat atau badan tata usaha negara atau penyelenggara negara gitu, ya. Jadi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Jadi orang di sini bisa badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi ini di-expand, ya, diperluas maknanya bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak hanya dalam ranah hukum privat, tapi di-expand juga dalam konteks ranah hukum publik, bahwa pemerintah dalam melakukan perbuatan pemerintah dan itu melanggar hukum, maka itu bisa digugat gitu. Gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum itu, yang disebut unlawful itu diajukan ke PT UN, ya, ke PT UN. Nanti saya beri contoh-contoh di belakang, ya. Yang kedua adalah ada undang-undang tentang jalan. Pasal 62 ayat 1 huruf E dan huruf F, Undang-Undang 38 2004, masyarakat berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan. Yang huruf F mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Jadi kalau undang-undang jalan ini lebih dalam konteks pembangunan jalan yang dari akibat pembangunan jalan itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak.
Nah, muncul pertanyaan adalah, kalau di Surabaya itu ada namanya Kali Asin. Kalianak, Kali Asin. Kalianak atau Kali Asin, itu kali, bukan itu. Bukan kali, itu jalan. Kali itu kan sungai ya. Kali kan sungai nih. Tapi ternyata bukan kali gitu, tapi jalan. Jalan Kalianak, jalan Kali Asin itu ternyata jalan protokol, jalan untuk apa namanya, jalan itu adalah dalam kewenangan pengelolaan pemerintah pusat. Kalau lantas jalan itu rusak, kemudian tidak diperbaiki pemerintah, pemerintah lantas kemudian tidak segera memperbaiki, maka kalau kita bicara tindakan pemerintah itu bisa bersifat aktif, juga bersifat tidak aktif. Jadi tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya, itu dianggap pemerintah lalai atau abai. Nah, itu bisa digugat itu. Nah, pertanyaannya digugat di mana? Kalau dulu itu digugat ke peradilan umum lewat pengadilan negeri. Tapi kalau sekarang itu digugat lewat PT UN. Digugat lewat PT UN. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan kepada teman-teman, harus tahu dulu jalan itu kewenangannya siapa. Kota, kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat gitu. Jadi dipastikan dulu siapa yang punya kewenangan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, kalau itu Kali Asin, Kalianak berlubang, ternyata menimbulkan kecelakaan dan merugikan masyarakat, masyarakat bisa mengajukan gugatan. Dalam Undang-Undang 38 2004, ternyata itu juga diatur mekanisme, tapi lebih kepada kesalahan dalam pembangunan. Tapi menurut saya, dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa tindakan pemerintah itu ternyata bisa tindakan aktif atau tidak melakukan sesuatu atau pasif. Dan itu adalah menurut saya bisa digugat lewat PT UN. Yang kedua adalah, yang ketiga. Yang kedua atau yang ketiga? Kalau di sini contoh yang kedua. Dalam konteks Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009, di pasal 51 dan pasal 52 ayat 1, disebutkan masyarakat dapat menggugat penyelenggara atas pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Saya punya contoh yang menarik. Ini ada di buku saya halaman 8283. Gugatan OOD on matter of Haidat adalah putusan PT UN Jakarta nomor 230-GTF-2019 PT UN Jakarta. Majelis Hakim PT UN mengabulkan gugatan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap tindakan pemerintah yang melakukan pemutusan akses internet di Papua yang dilakukan pada Agustus 2019 silam. Di dalam putusannya, majelis menentukan pembatasan akses internet di Papua adalah perbuatan melanggar hukum. Yang tentu ini adalah melanggar hukum oleh pemerintah. Majelis yang memeriksa perkara tersebut diketahui oleh Nelvi Christine dan beranggotakan baik Yuliani serta Indah Mayasari menentukan tindakan pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Provinsi Papua Barat dan Papua 19 Agustus 2019
pemblokiran dan pemutusan akses tanggal 21 Agustus sampai 4 September 2019 dan memperpanjang pemblokiran dan pemutusan akses internet di beberapa kota kabupaten di Papua sejak 4 sampai 9 September 2019 dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Waktu itu saya mengikuti kasus ini, beberapa media minta pendapat kepada saya sampaikan bahwa sesungguhnya untuk sampai pada pembatasan akses internet, pemblokiran maupun pemutusan itu harus dinyatakan dulu menurut saya bahwa Papua Barat dan Papua dalam kondisi darurat, misalnya darurat sipil, militer, darurat perang gitu. Jadi tidak boleh atas alasan bahwa ini bisa menyebabkan penyebaran hoax, gitu kan? Karena kan sebenarnya ada konflik nih di Papua. Takut bahwa konflik itu konflik itu di-record begitu, kemudian di-share di media masakan, di medsoskan, yang khawatir bahwa itu menimbulkan hoax, pemerintah lantas melakukan pembatasan, pemblokiran bahkan pemutusan akses internet. Jadi kalau menurut saya tetapkan dulu Papua Barat itu dalam kondisi umpama darurat sipil, baru boleh pemerintah melakukan pembatasan atau pemblokiran dan pemutusan. Tapi kalau atas alasan bahwa pembatasan atau pemblokiran atau perlambatan akses internet itu karena dikhawatirkan ada penyebaran hoax yang luar biasa besar, ya itu bukan alasan yuridis normatif gitu ya. Bukan alasan yuridis. Kalau alasan yuridis harus ada dulu penetapan bahwa ini dalam kondisi apa masyarakatnya. Misal ini disebut sebagai darurat sipil, baru pemerintah boleh melakukan namanya pembatasan akses internet, pemblokiran atau pemutusan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menarik bahwa gugatan on matter of Raidat itu tidak lagi di peradilan umum atau pengadilan negeri, tapi diajukan gugatan ke PT UN. Oke. Ya, ini sebenarnya adalah contoh dari konteks pelayanan publik ya. Dalam konteks pelayanan publik yang kaitannya dengan pelayanan akses internet gitu. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 2009, Pasal 91 ayat 1, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan. Jadi ini masyarakat ya bisa mengajukan class action kan? Ini kan gugatan perwakilan ini class action. Selain masyarakat umum, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup ya seperti WALHI itu berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ini yang disebut sebagai NGO legal standing. Ini yang disebut sebagai NGO legal standing. Saya mau kasih contoh tentang class action ya. Nanti Anda baca sendiri soal apa syarat-syarat suatu gugatan itu menggunakan gugatan class action itu diatur dalam Perma 1 tahun 2002. Tapi saya ingin memberi contoh gitu ya. Di buku saya di halaman 9697 itu dalam kasus gugatan class action pendirian bangunan di bantaran sungai sepanjang Tanggul Kaliwingko. Di bantaran itu di sepadan ya, di pinggir sungai. Sepanjang Tanggul Kaliwingko khususnya dan Bengawan Solo pada umumnya diajukan oleh kelompok masyarakat Kota Surakarta yang menamakan diri sebagai Forum Penegak Keadilan dan Kebenaran ditujukan kepada Wali Kota Surakarta. Waktu itu adalah Slamet Suryanto. Pak Slamet Suryanto. Class action tersebut diajukan tahun 2002 dengan pertimbangan bahwa Wali Kota telah memberikan rekomendasi kepada kelompok orang untuk memberikan bangunan
di bantaran sungai dan mendapatkan sertifikat tanah hak milik. Gugatannya tetap ke pengadilan negeri ya, ke peradilan umum. Tapi yang digugat wali kotanya, pejabat negara gitu. Hal ini dipandang menyalahi aturan pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 91 tentang sungai. Jadi sungai itu ada undang-undangnya, udah ada PP-nya. Jadi kemarin itu di Banyuwangi itu ada raperda tentang pelindungan janda gitu. Diajukan oleh DPRD tentang pelindungan janda. Karena memang Banyuwangi itu salah satu dari banyak kota yang jumlah jandanya dari tahun ke tahun berdasar putusan pengadilan itu banyak itu. Itu termasuk sebenarnya kalau banyak itu termasuk juga di Surabaya ya. Dari angka di statistik itu setiap hari itu ada sidang perceraian, setiap hari itu bisa 10 sampai 15 orang kaitannya dengan perceraian. Selain di Surabaya, sebenarnya terkait dengan jumlah janda yang banyak itu juga ada di Indramayu ya. Juga Indramayu itu adalah kota-kota dengan angka janda yang lebih tinggi. Tapi lagi-lagi katanya pemerintah tidak setuju terhadap raperda inisiatif DPR kaitannya dengan pelindungan janda gitu. Coba Anda ikuti gimana sebenarnya, adakah draft untuk itu seperti apa? Mau melindungi janda maksudnya seperti apa gitu? Apa maksudnya supaya suami-suami itu disuruh poligami gitu, nanti dibiayai oleh kabupaten kota, bisa kawin lebih dari satu suaminya, tapi ditanggung oleh pemerintah gitu seperti di Abu Dhabi. Jadi ada PP tentang sungai itu pasal 5 garis padan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Jadi sepadan sungai itu ada 5 meter. Garis padan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasar pertimbangan teknis, sosial ekonomis, dan pejabat yang berwenang. Tetapi berdasarkan putusan pengadilan terkait class action, ternyata di pengadilan negeri ditolak, terus dilanjut ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi lagi-lagi saya kurang mengikuti perkembangan terakhir dari class action kasus warga Sungai Tanggul Kaliwingko atau Sungai Sepadan, Sungai Bengawan Solo. Anda coba bisa ikuti sebenarnya sampai mana gugatan class action ini. Contoh lain class action misalnya adalah diajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan tergugat PDAM karena air PDAM tidak layak minum atau tidak memenuhi syarat untuk diminum, karena singkatannya PDAM itu adalah perusahaan daerah minum, bukan perusahaan daerah air mandi gitu. Jadi kalau umpama saja airnya tidak layak untuk minum, berarti kan bukan M-nya bukan minum, berarti M itu mandi gitu, layak mandi. Ya, itu bisa diajukan gugatan class action. Contoh, ini contoh. Jadi kalau di suatu daerah ternyata air PDAM-nya itu tidak layak untuk diminum, tidak memenuhi syarat higienis sebagai air yang dapat diminum. Ya tentu kalau menurut saya masyarakatnya bisa mengajukan gugatan class action. Soal bagaimana gugatan class action Anda bisa baca di slide yang di atas tadi ya. Kalau yang organisasi lingkungan hidup ada contoh yang di slide saya terakhir ini kan. Legal standing NGO, ada NGO itu ada di halaman 102 di buku saya. Yayasan Walhi melawan Kejaksaan Agung dalam kasus Fakrin. Kasus Fakrin itu yang di Sidoarjo apa Mojokerto itu yang kasus pabrik kertas itu. Terus kemudian Yayasan Walhi melawan Presiden dalam kasus dana reboisasi. Koalisi Ornop, organisasi
apa ya ornop ini ya? Organisasi non politik kali ya. Organisasi ya intinya tuh lebih ke NGO yang dia gabungan organisasi itu kaitannya keamanan hayati dan pangan melawan Menteri Pertanian dalam kasus kapas transgenik. Jadi ini Walhi dan koalisi Ornop mengajukan gugatan, tapi yang disebut sebagai gugatan legal standing. Ya, ini contoh juga kalau dalam konteks pelindungan konsumen, maka lembaga pelindungan konsumen bisa mengajukan gugatan dipandang sebagai legal standing NGO. Anda pernah dengar ada kopi greng? Pernah dengar kopi greng? Teman-teman pernah dengar istilah kopi greng? Meningkatkan stamina. Pernah dengar? Belum pernah? Jadi itu, halo teman-teman dengar suara saya? Dengar Pak Ufran. Dengar Bapak. Jadi itu saudara nanti Iya, Pak. coba searching ya di Google, ada namanya kopi greng atau kopi apa bacanya kopi greng atau greng. Meningkatkan stamina dan vitalitas. Itu dijual di umum gitu, tapi ternyata setelah dilakukan uji klinik oleh Balai POM, ternyata itu mengandung sejenis Viagra gitu ya. Di dalamnya itu ada campuran kimiawi sejenis Viagra. Yang kalau itu terus-menerus dikonsumsi oleh laki-laki gitu, oleh pria, oleh bapak-bapak, itu dalam jangka panjang dia bisa impotensi permanen itu ya dalam jangka panjang. Ada 21 atau 22 daftar jenis kopi greng atau meningkatkan stamina itu yang dinyatakan kemudian itu tidak layak untuk dikonsumsi dan itu sudah dilakukan oleh Balai POM dinyatakan itu adalah berbahaya bagi kesehatan. Maka sebenarnya konsumen atau kalau konsumen itu yayasan konsumen atau lembaga konsumen bisa mengajukan gugatan kepada pabrik gitu atau pabrikan atau perusahaan yang mengeluarkan produk susu lagi kopi greng tadi gitu. Ini contoh ya betapa bahwa tetapi itu kan lebih ke privat ya. Perusahaan privat kan bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Jadi ini contoh bahwa sebenarnya yayasan perkumpulan komunitas yang memang dalam anggaran dasarnya itu adalah mencantumkan mereka adalah tujuan dasarnya adalah untuk pelindungan konsumen, pelindungan lingkungan hidup gitu. Mereka kalau anggaran dasarnya mencantumkan itu mereka bisa menjadi namanya legal standing NGO. Jadi dia bisa menjadi pihak penggugat gitu. Jadi syaratnya legal standing NGO itu adalah berbentuk badan hukum atau yayasan atau perkumpulan. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah kepentingan publik, lingkungan atau perlindungan konsumen. Tujuannya juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar. Kalau ini dipenuhi maka dia memiliki legal standing untuk sebagai pihak penggugat. Yang ini tadi contoh nomor 3, ini contoh nomor 4 ya. Ini rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Kalau dilihat dari siapa penyelenggara rumah sakit itu dibagi dua. Rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah
dan rumah sakit yang diselenggarakan oleh masyarakat. Rumah sakit swasta gitu tepatnya ya. Nah, rumah sakit pemerintah kalau ternyata bahwa dalam konteks pelayanan kesehatan bagi pasien, bagi masyarakat, ternyata menimbulkan kerugian yang itu dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, maka yang bertanggung jawab adalah tidak saja tenaga kesehatan, tapi juga rumah sakit sebagai badan hukum. Tidak saja tenaga kesehatan, tetapi rumah sakit juga bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sepanjang itu dilakukan atas dasar kelalaian. Kalau atas dasar kesengajaan oleh tenaga kesehatan, rumah sakit dilepaskan dari tanggung jawab dan tanggung jawab untuk ikut bertanggung jawab secara renteng. Malah kemarin pada waktu kuliah soal tanggung jawab atau prinsip tanggung jawab pemerintah, di Perancis itu tidak lagi berbasis kesalahan atau based on fault, tetapi juga berbasis resiko. Jadi suatu saat ada operasi terhadap anak-anak yang menyebabkan kelumpuhan karena menggunakan alat kedokteran baru, yang alat kedokteran baru itu belum bisa diketahui bagaimana efek samping dari penggunaan alat kedokteran baru itu. Maka pengadilan peradilan tata usaha negara di Perancis memutus bahwa rumah sakit pemerintah bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi meskipun tidak bisa dipastikan apakah ada unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Tetapi karena alat baru tersebut tidak diketahui efek samping atau resiko dari penggunaan alat kedokteran baru. Tapi kalau di Indonesia masih ini atas kelalaian ya, atas kelalaian gitu. Oke, yang kemarin ketika kita bicara soal sarana gugatan pemerintah itu melalui judicial review. Salah satu yang relatif baru adalah uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Keluarlah putusan 91 PUU 18 Romawi tahun 2020 yang pada intinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak diucapkan, yang disebut sebagai inkonstitusional bersyarat gitu. Kalau inkonstitusional bersyarat berarti itu inkonstitusional, tapi bersyarat. Jadi penekanannya harus kepada inkonstitusionalnya, meskipun itu bersyarat gitu kan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan, pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun sejak diucapkan. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila tidak dilakukan perbaikan, jadi inkonstitusional secara permanen. Gitu. Jadi rupanya ada inkonstitusional bersyarat, yang kedua inkonstitusional secara permanen gitu. Istilah baru nih Mas. MK bikin istilah baru nih. Jadi kalau ada permanen, ada yang kemudian tidak permanen. Bisa aja nih MK nih bikin istilah. Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali bila dalam waktu 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja tidak diperbaiki. Kan ada 12 klaster ya. Selain ada klaster ketenagakerjaan, klaster lingkungan hidup, administrasi pemerintahan. Jadi kalau ini tidak diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun, maka kembali kepada undang-undang dasarnya gitu. Undang-undang yang awal mengatur soal itu. Jadi kalau undang-undang klaster ketenagakerjaan, maka kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.
Jadi kembali ke undang-undang yang semula itu dilakukan Omnibus Law, undang-undang yang dilakukan revisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi maksudnya pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja termasuk menerbitkan peraturan pelaksanaan baru gitu. Ada yang menurut saya menarik terkait pertimbangan hukum MK adalah Mahkamah memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang 11 tahun 2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk Undang-Undang Omnibus Law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Jadi Omnibus Law itu satu metode yang belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundangan. Maka dianggap tidak standar ketika kemudian dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pertimbangan berikutnya adalah oleh karena itu berdasar landasan hukum yang telah dibentuk Undang-Undang Nomor yang telah dibentuk tersebut, Undang-Undang 11 Tahun 2020 dilakukan perbaikan guna memenuhi cara, metode yang pasti, baku, dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat Undang-Undang 12 Tahun 2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyatakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada pasal 22A. Inilah yang disebut sebagai meaningful participation. Partisipasi masyarakat maksimal yang lebih bermakna. Jadi meaningful participation. Yang itu ada 3 ciri yang disebut sebagai meaningful participation. Satu adalah hak untuk didengar masyarakat. Right to be heard. Masyarakat yang merupakan stakeholder, pemangku kepentingan yang terdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja diundang untuk didengar keterangannya, aspirasi dan pendapatnya. Yang kedua, pendapat, aspirasi stakeholder ini, ciri yang kedua disebut meaningful participation adalah right to be considered. Right to be considered. Jadi adalah hak untuk dipertimbangkan. Gagasan, pendapat, masukan, aspirasi, kehendak masyarakat tadi itu hak untuk dipertimbangkan, harusnya dipertimbangkan. Yang ketiga adalah ciri dari meaningful participation adalah right to be explained. Jadi maksudnya kalau ternyata gagasan, ide, masukan, saran tadi itu dari masyarakat atau stakeholder itu tidak dimasukkan, maka pembentuk undang-undang itu harus menjelaskan kenapa tidak diadopsi. Kenapa tidak diadopsi? Karena tidak terpenuhi meaningful participation tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional, bersalah atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ada juga yang baru, tetapi menurut saya juga agak terlambat ini. Uji material Yayasan Konsumen Muslim Indonesia YKMI terhadap pasal 2 Peraturan Presiden 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Amar putusan Mahkamah Agung nomor 31P/HUM/2022 terhadap uji material adalah menyatakan pasal 2 Perpres 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 4 Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pemerintah dalam ini Menteri Kesehatan, Komite Penanganan COVID-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Jadi itu kan ada ini ya, pemerintah itu membentuk juga Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan Kepala Badan Obat dan Makanan wajib memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin 19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia. Jadi pastikan dulu vaksin-vaksin yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu halal gitu bagi Muslim. Jadi pastikan dulu gitu bahwa itu halal, baru laksanakan program vaksinasi. Pertimbangan Mahkamah Agung adalah negara wajib menjamin penghormatan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah menyangkut keyakinan terhadap akidah suatu agama. Kebebasan ini tidak dapat diintervensi oleh negara tanpa syarat. Tanpa syarat ya. Oke, jadi ini ya agak terlambat mestinya, tapi tetap berharga gitu, bahwa pemerintah tidak boleh paksakan masyarakat untuk divaksin sebelum pemerintah bisa menjamin dan memastikan bahwa jenis vaksin yang dipakai dalam vaksinasi COVID-19 itu adalah halal gitu. Saya kira itu teman-teman sedikit kuliah kita pagi ini. Selain dan selebihnya nanti Anda baca sendiri di dalam slide kami, di dalam buku kami. Nanti kalau ada yang belum jelas kita bisa diskusi. Silakan kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan barangkali atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Monggo. Izin bertanya, Bapak. Silakan Roman. Tadi pada pasal 136.5 KUH Perdata kan itu sebagai dasar kan Bapak untuk menggugat pemerintah. Nah, dikatakan di situ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan Bapak, apabila orang itu mengalami kerugian dan ganti kerugiannya namun tidak sesuai dengan yang dialami kerugiannya oleh si penggugat tersebut, apakah si penggugat tersebut dapat mengajukan banding atau semacamnya begitu Bapak? Ya, saya kira ini juga penting. Kemarin pada minggu yang lalu Theo juga si Yohanes kalau nggak salah mengajukan pertanyaan soal ini. Jadi begini, sebenarnya untuk sampai pada yang disebut keadilan itu, hukum material dan formilnya dulu itu juga harus adil gitu. Artinya memadai. Sebelum sampai ada gugatan warga negara yang berujung pada permintaan ganti rugi. Ya harus diakui jujur saja bahwa sebenarnya kalau sebelum dimasukkan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu ke PT UN, tentu kalau diajukan itu melalui peradilan umum, hakim majelis di peradilan umum lebih bebas menentukan ganti ruginya. Umpama ada kasus begini, ada PLN itu perusahaan listrik negara ya, BUMN, itu menggunakan tanah masyarakat untuk instalasi listriknya di salah satu kabupaten di Sulawesi selama 30 tahun. 30 tahun lagi. Dan dituntut ganti rugi kira-kira senilai 50 miliar. Dimenangkan oleh pemilik tanah. Mulai banding, mulai pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai kasasi. Persoalannya adalah setelah berkekuatan hukum tetap itu, uang 50 juta itu dari mana harus dikeluarkan oleh pemerintah? Harusnya dikeluarkan melalui APBN. Siapa yang menganggarkan? Menteri Keuangan. Tetapi sayangnya, ironisnya, Menteri Keuangan tidak pernah membuat anggaran melalui APBN untuk kepentingan itu. Meskipun itu sudah diajukan berkali-kali. Pada waktu itu sebenarnya masyarakat itu, pemilik lahan itu datang ke saya. Kalau ini bisa keluar Pak Ufron, itu fee-nya sukses fee belas mangka.
Jadi belah semangka itu ada semangka terus kita belah gitu. Kalau 50 miliar berarti kan 25 untuk masyarakat, untuk kliennya itu 25 untuk kantor kami. Tapi susahnya adalah ketika DPR juga nggak mau nganggarin gitu. Jadi rupanya pemerintah ini juga nggak patuh sama hukum. Gitu ya. Pemerintah ini nggak patuh sama hukum. Gitu. Nggak patuh sama putusan pengadilan. Gitu. Di negeri yang disebut negara hukum, yang harusnya pemerintah itu adalah tunduk patuh, tegak lurus begitu terhadap putusan pengadilan, senyatanya kasus-kasus yang seperti ini tidak hanya kasus di PLN, ternyata ada kasus-kasus lain di Surabaya sama juga. Sama juga. Pernah datang seseorang itu miliki perusahaan pembakaran sampah di Surabaya, kerjasama dengan Pemkot Surabaya, dan ada kewajiban Pemkot Surabaya yang kemudian tidak dibayar, yang disebut wan prestasi, nilainya 18 miliar. 18 miliar. Diajukan gugatan lewat peradilan umum. Dimenangkan dia. Bahkan kemudian ada perdamaian. Jadi mereka sepakat untuk kemudian 18 itu dibayar gitu oleh pemerintah. Tapi sayangnya ternyata pemerintah tidak mau bayar itu. Kami sudah datang ke DPRD, datang ke Bupati, tidak mau dia, tidak mau bayar. Jadi menang di atas kertas. Putusan pengadilan seperti macan ompong, seperti macan kertas. Jadi tahu nggak macan kertas? Nggak bisa pakai gigit tuh, nggak menakutkan gitu. Itu dia bilang juga ke kami, Pak Ufron, kalau ini bisa. Itu belah semangka. Pak Ufron yang 9 dengan apa namanya umbur rampenya begitulah pokoknya ya. Maksudnya dengan segala sesuatunya lah. Kalau harus mengeluarkan sesuatu atau something, keluarin dari situ. Lagi-lagi juga setelah konsultasi ke Mahkamah Agung bilang bahwa itu harus dianggarkan melalui APBD Kota Surabaya. Tapi DPR dan wali kotanya nggak mau. Jadi menang di atas kertas. Jadi negeri ini nggak hanya rakyatnya itu yang sering main hakim sendiri, mau menang sendiri, yang tidak taat dan patuh kepada hukum. Pemerintah mengajari kepada kita juga, dia tidak patuh dan taat pada putusan pengadilan. Nah, lagi-lagi kalau ini dipindah dari peradilan umum ke PT-UN, di mana PT-UN itu hari ini masih menyebut gugatan PT-UN itu 5 juta, kalau menurut sangat tidak memadai. Maka mestinya DPR juga jangan hanya bikin undang-undang lantas pindahin gitu tanpa memikirkan lebih panjang hukum materialnya dan hukum formilnya, termasuk adalah soal ganti rugi yang layak dan adil. Karena ujung-ujungnya rakyat dengan negara itu, negara harus melindungi rakyatnya. Dan harusnya hukum yang dibuat itu berpihak kepada rakyat. Katanya John Rawls itu dalam teori keadilan, hukum itu harus berpihak melindungi orang-orang yang tidak beruntung. Disadvantaged people, orang-orang yang tidak beruntung dilindungi. Ya, jadi lagi-lagi Romali, saya ingin katakan bahwa kita ini seringkali seolah-olah bikin undang-undang itu seperti apa? Seperti apa? Kalau orang muda itu seperti ritual gitu, seperti ritual formalitas begitu. Tetapi kemudian tidak memikirkan soal kelengkapan. Kalau ini disimulasikan, digugat, lantas bagaimana soal ganti ruginya gitu. Yang kemudian bagaimana eksekusinya. Eksekusinya seperti apa? Saya pernah di Untak itu ada seminar ya, yang datang adalah mantan Jaksa Agung Amerika Serikat. Saya menanyakan kalau dalam kasus gugatan perdata di Amerika, itu adakah lembaga yang khusus untuk menjalankan eksekusinya dan apakah berbiaya? Karena kalau di Indonesia udah menang putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, eksekusi itu harus berusaha sendiri, kemudian membayar sendiri. Sudah menang lewat pengadilan, masih bayar lagi. Ngapain? Ngapain lewat pengadilan? Maka orang-orang bilang, nggak usah pengadilan. Kita cukup pakai orang-orang berseragam hitam-hitam tuh.
Ya namanya preman tuh kali itu. Karena nggak percaya sama pengadilan. Udah menang di pengadilan, eksekusinya butuh biaya yang sangat besar. Ngapain gitu? Di Amerika ada lembaga khusus, kalau menang di pengadilan maka lembaga itu yang akan ngurus eksekusi tanpa biaya. Bisakah Indonesia belajar dari seperti itu? Kalau itu untuk apa? Gugat ke pengadilan, tapi macan kertas nggak bisa dieksekusi. Bahasa anak muda, ngapain? Untuk apa, Mas Bro? Kalau harus bersusah-susah, berkeringat, lantas kemudian nggak bisa dieksekusi. Jadi saya kira ini satu persoalan yang menarik kalau teman-teman nanti kalau sudah mulai agak semester agak tinggi mulai mikirkan ini gimana nih hukum Indonesia seperti ini. Jangankan ngomong prakteknya, hukum materialnya aja masalah gitu kan. Hukum materialnya aja masalah, apalagi terus bagaimana penerapannya. Kira-kira gitu Romoli. Yang lain satu, terima kasih Romoli. Iya Pak. Silakan Tio. Ini kan materinya masih tentang tanggung gugat dan tanggung jawab pemerintah, ya ini ke PT UN ya Pak. Yang ingin saya tanyakan secara garis besar kan, apabila suatu tindakan pemerintah ini dirasa merugikan masyarakat atau dalam hal ini orang banyak, maka kita berhak untuk melakukan pengajuan ke PT UN kan Pak. Kemudian ketika kita melakukan pengajuan ini pasti nanti timbul yang namanya keputusan tata usaha negara kan Pak, hasil dari ajuan yang kita laporkan. Nah, apabila pada keputusan itu dirasa orang atau badan hukum ini kurang menyetujui akan keputusan itu, apakah kita bisa melakukan pengajuan ulang, Pak? Seperti itu. Dan yang berhak mengajukan itu siapa, Pak? Apakah orang yang di awal tadi melaporkan ke PT UN ataukah diganti dengan orang lain? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi Theo, kalau di PT UN itu selalu penggugatnya adalah masyarakat. Selalu. Yang digugat selalu pemerintah dan tidak ada rekonvensi. Tidak ada gugatan balik pemerintah ke rakyat. Tidak ada. Ya memang itu sarana yang disediakan oleh hukum, oleh undang-undang untuk gugat pemerintah. Disediakan memang. Dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu tidak ada gugatan balik. Lain soal kalau dalam perkara perdata itu kan ada gugatan balik ya. Tapi kalau PT UN tidak ada gugatan balik. Sekali pemerintah tergugat ya tergugat. Tidak boleh kemudian pemerintah berganti baju menjadi penggugat. Tidak ada. Siapa yang kemudian kalau itu dianggap putusannya adalah tidak adil, tidak memadai gitu, ya bisa banding, bisa kasasi. Siapa? Ya mereka yang merasa putusannya itu dianggap tidak memadai. Ya bisa saja umpama begini, penggugatnya masyarakat. Terus masyarakat merasa putusannya tidak adil. Maka masyarakat mengajukan banding. Banding juga merasa tidak adil, maka kasasi. Kasasi juga di mana tidak adil, maka mengajukan peninjauan kembali. Loh, boleh nggak Pak? Penggugat juga mengajukan banding, tapi tergugat juga mengajukan banding. Oh, boleh saja. Boleh saja. Saling mengajukan sama-sama. Karena yang dikritisi, yang dipersoalkan itu adalah putusan pengadilan gitu. Atau mungkin agak contoh yang agak gampang kalau dalam perkara pidana itu kan biasanya terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau upaya hukum. Tapi juga jaksa diberi kesempatan. Apakah jaksa juga mengajukan banding atau tidak? Kalau dipandang putusannya tidak adil oleh para pihak, baik oleh terdakwa ataupun oleh jaksa. Begitu juga sebenarnya dalam konteks PT UN juga kalau dipandang bahwa putusan itu menurut badan pejabat tata usaha negara tidak adil, mereka juga bisa banding. Jadi bisa sama-sama banding karena yang dikritisi adalah putusan pengadilan. Kira-kira begitu, Theo. Ya Pak, berarti saya simpulkan apabila menggugat balik nggak boleh ya Pak untuk pemerintah. Pemerintah tidak bisa menggugat balik dalam konteks PT UN ya. Ya, tapi apabila mengajukan banding, misal satu berat kemudian yang lain berat, boleh kalau itu. Oh, boleh. Boleh banding, boleh kasasi, boleh PK gitu ya. Oke, ada lagi cukup? Dipelajari ya. Ini penting, pelajaran penting, pelajaran dasar, materinya dipelajari. Kalau ada yang nggak paham, bisa diajukan pada kuliah akan datang. Terima kasih atas
kehadiran, atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses, salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.